Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman, ni'matil islam, wa ni'matin hidayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang mana kita nantinya akan bertemu dengan hari raya Idul Adha, atau biasa juga disebut dengan hari raya Kurban. Di dalam momentum hal ini juga mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqatul jinna, dan tidak akan aku ciptakan bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa, kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan ternyata di dalam melaksanakan suatu ibadah ini sangat penting diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata khalaqatu, yang mana artinya adalah aku ciptakan? Kata aku diartikan dalam tafsir Al-Misbah, ia adalah penggunaan kata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan langsung kita untuk beribadah kepadanya. Dia yang telah menciptakan bangsa jin, menciptakan bangsa manusia, dan memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka dalam hal itu, dalam momentum menyambut Idul Adha ini, ada dua ibadah yang sangat mulia dan identik dengan hari raya Idul Adha. Yang pertama, ia adalah melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalamnya telah terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, ke dalam Baitullah, kana amina, maka amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selain dari hal itu, selain dari ibadah melaksanakan ibadah haji, ada lagi ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Ia adalah menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban, kita dianjurkan untuk memilih hewan kurban yang terbaik, yang sesuai dengan persyaratan yang telah disyaratkan oleh syariat Islam. Yang mana apabila tidak sesuai dengan persyaratan, maka itu bisa membuat kurban kita tidak sah.
Maka Rasulullah SAW menjelaskan dari dalam hadisnya, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 hewan yang tidak sah apabila dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, faqala al-awra'u bayyinun awaruha, yaitu adalah matanya jelas-jelas buta. Kemudian yang kedua, ia adalah wal maridatu bayyinum maraduha, tubuhnya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Wal arja'u bayyinun dhal'uha, dan kakinya jelas-jelas pincang. Wal kasirul lati la tanqa, dan tubuhnya itu senantiasa tubuh yang kurus atau tidak memiliki lemak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka para hadirin, 2 hal ibadah ini hadir di dalam menyambut hadir di hari raya Idul Adha, yang mana senantiasa menjadi penguji kepada kita, menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penguji betapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka hal itu, hari raya Idul Adha ini menjadi momen yang sangat tepat, momen yang terbaik untuk menunjukkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga kita dapat menunjukkan betapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah kurban, itu tergolong menjadi sesuatu yang biayanya amat besar. Maka itu menyadarkan kepada kita bahwasanya harta yang kita miliki, apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah suatu titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa disyukuri dan senantiasa dimanfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka insya Allah akan Allah tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengingkari hal itu, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka dari itu, marilah kita senantiasa jadikan momentum ini untuk menyambut hari raya Idul Adha dengan senantiasa mengingat kembali atas tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi pengingat kepada kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa menjadi tergolong menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan para hadirin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Al-ikhlasu ruhid da'wah wa ma taufiquna illa billah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.